Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia, diberikan kasih karunia, kenikmatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kelimpahan, kesehatan, kesenangan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua bersama dengan anggota keluarga di mana dan kapan saja berada, baik yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun di luar negeri kita ini. Saudara-saudariku semuanya, selama ini kita memahami bahwa Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq atau terkenal dengan Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, menurut akar sejarah internal Ba'alawi, membuat sejarah yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam kitab karangan eksternal Ba'alawi, diantaranya adalah Imam At-Tusi dalam kitab Al-Ghaibahnya. Karena tahun kelahirannya plus tahun kewafatannya Imam Ahmad bin Isa itu tidak matching, tidak nyambung, tidak gatuk. Begitu juga di dalam kitab Qiladatun Nahr tidak ada keterangan yang jelas tentang tahun wafatnya Imam Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Aba An-Nafat itu wafatnya tahun berapa? Di dalam kitab Qiladatun Nahr, karya yang terkenal dengan nama Mbah Makhromah, ya, terkenal dengan nama itu. Itu tidak disebutkan. Walam akif ala tarihi mautihi atau tarihi wafatihi. Jadi tidak ada keterangan yang pas tentang sejarah wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Apakah tahun 345 Hijriah atau sebelumnya? Karena di dalam kitab Qiladatin Nahr fi Wafayati Ayanid Dahr, Makhromah menyebutkan referensi yang diambil dari Al-Jawharus Syaffaf, karya Abdurrahman Al-Khatib. Padahal kitab Al-Jawharus Syaffaf ini tidak pernah dicetak oleh penerbit manapun. Kitab ini dimunculkan, dijadikan sebagai bahan referensi pengarangan kitab karya Ba'alawi, internal Ba'alawi, baik itu kitab nasab ataupun kitab sejarah. Bahkan Mbah Makhromah sendiri mengambil referensi dari Al-Jawharus Syaffaf, karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib tahun 855 Hijriah. Beliau, Mbah Makhromah, di sini ada perbedaan di antara manuskrip Fathur Rahimir Rahman karya Habib Abdurrahman Shahibul Hamra dengan Al-Jawharus Syaffaf. Di antara dua manuskrip ini memang ya juga tidak disebutkan, tapi ada perkiraan antara hidupnya Habib ini akhirnya
memutuskan, menyimpulkan bahwa wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah itu 345 Hijriah. Tetapi Imam Makromah tidak berani menyimpulkan itu. Di dalam manuskrip Qiladatun Nahar, ini saya tampilkan manuskripnya. Mohon maaf, manuskrip yang asli memang tidak bisa dibawa kemana-mana. Ini adalah manuskrip asli Qiladatun Nahar tahun 947 ya, kita ambil tahun wafatnya pengarangnya 947 Hijriah. Bagi para pemirsa atau pendengar sekalian yang menilai saya ketika membaca kitab kuning ya dengan bacaan yang belepotan misalkan ya, ini membaca manuskrip tidak sama seperti membaca kitab kuning biasa, tidak sama seperti membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab hadis. Gampang kalau membaca Al-Quran sama membaca kitab hadis itu. Ini tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya, dan kadang pula tidak sesuai dengan hazanah tata bahasa Arab yang ada. Kadang gitu. Dan tulisannya sangat jelimet. Membaca manuskrip kuno atau teks naskah aslinya Qiladatun Nahar ya cukup sulit, tapi lumayan lah daripada kitab-kitab yang kabur ya tintanya, nggak jelas, nggak bisa di print out PDF-nya. Nah ini alhamdulillah saya bisa memprint out PDF-nya Qiladatun Nahar. Ada 1400-an halaman ya kalau versi cetaknya Qiladatun Nahar itu. Tapi kalau versi manuskripnya ini lebih sedikit lagi. Tetapi jika kita melihat cetakan kitab Qiladatun Nahar yang sekarang ini justru malah tambah semakin tebal karena ada tambahan-tambahan dari penyalinnya. Di antara manuskrip 3 ini, Jauhar Syafa, Fathur Rahimir Rahman, dan Qiladatun Nahar yang sudah diterbitkan berupa cetakan ya ini aja. Ini aja. Kalau dari Al-Jauhar Syafaf 855 Hijriah ya mungkin ditulisnya tidak 855 ya, 850 misalkan, atau 830, 820 misalkan. Saya ambil dari meninggal atau wafatnya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855. Pertama kali mencantumkan redaksi yang sama seperti apa yang dicantumkan dalam Qiladatun Nahar Makromah. Mengambil referensi dari Al-Jauhar, dari Al-Khatib ini. Fathur Rahimir Rahman setelahnya Al-Jauhar Syaffaf. Tetapi di Fathur Rahimir Rahman ini jelas menyebutkan walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Beliau Habib Abdurrahman Sohibul Khamro menyebutkan bahwa tidak diketahui makamnya Imam Ahmad Al-Abbah sejak wafatnya 345, seandainya benar 345, kan maklum selama ini masyhur di antara kita yang selama ini membahas tentang Imam Ahmad Al-Abbah itu 345 wafatnya. Tetap 544 tahun ala Habib Abdurrahman Sohibul Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro baru ditemukan, belum ditemukan walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri, dan tidak diketahui tempat asli kuburnya Imam Ahmad Al-Abbah itu ada di mana. Hanya saja ada isyarah-isyarah ya. Ada 2 orang Habib yang sering berziarah ke perkiraan tempat itu yang sekarang dibangun menjadi makam Imam Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir di Husaisah itu. Kita kembali tengok ke Qiladatun Nahar manuskripnya. Di sini Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq itu digolongkan dalam kategori tokoh yang ada pada masa tahun-tahun semasa dengan Imam Ali Al-Hadi bin
Ali Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kadzim. Semasa pula dengan imam yang ke-10 dan 11, yakni imam dari imam ke-12 Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Berarti tahun-tahunnya ini Al-Ishrun Al-Khamisah Minal Mi'ah As-Salisah. Jadi kemungkinan 200 ya, akhir dari 300 Hijriyah. Ya, di sini jelas Pak Mahromah menyebutkan walam akif ala tarikh wafatihi, dan aku tidak bisa memastikan tentang tarikh wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah itu. Jadi tidak 345 pastinya, tapi mungkin dibuatlah satu sejarah yang mensejarah ketika hijrah tahun 317 sampai di Madinah, 318 ke Mekah, 319 dibulatkan menjadi 320 di Hadramaut, keluarganya Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, ya, Imam Alwi itu bersepakat dibulatkan tahunnya 320 Hijriah. Padahal 319 Hijriah karena pindah-pindah, ya, akhirnya dibulatkanlah 320 Hijriah. Kalau Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu wafat 345, berarti cuma 25 tahun Imam Ahmad Al-Abbah itu hidup di Provinsi Hadramaut, kegubernuran Hadramaut kalau sekarang, ya, pindah-pindah ya dari sebelum Husaisah sampai meninggalnya di Husaisah. Lalu keturunannya juga pindah ke Sumal, lalu ke Tarim. Al-Isrun Al-Khamisah Minal Mi'ah As-Salisah. Al-Isrun Al-Khamisah itu artinya adalah 20 yang kelima. 100 dibagi 20 kan ketemu 5 ya, 5 kali 20 kan 100. Berarti kemungkinan ini 275 Hijriah, 295 Hijriah. Kemungkinan seperti itu. Kecuali di sini Al-Isrun Al-Khamisah ba'dal mi'ah as-salisah, bukan ba'dal, minal mi'ah as-salisah. Manuskrip Qiladatun Nahr. Kitab ini tidak ada yang punya, baik yang ada di perguruan tinggi di Indonesia ataupun yang ada di pesantren tinggi, pesantren Ali, pesantren yang ada baik modern ataupun salaf yang ada di Indonesia. Jadi kenapa para kiai-kiai di pesantren, bahkan santri-santri senior juniornya itu semua tidak tahu tentang nasab, statusnya nasab Alawi yang ada di Indonesia beserta sejarahnya, sehingga tidak berani berbuat apa gitu. Nggak punya dasarnya, Saya nggak menyepelekan, ya karena memang saya dulu di pesantren selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu nggak pernah menemukan kitab-kitab seperti ini. Gitu. Karena ini kitab khusus ya. Siapa tokoh Indonesia yang mempunyai channel dengan luar negeri sana, baik perpustakaan ataupun museum yang ada di luar negeri sana, sehingga bisa mengimpor ya kitab-kitab nasab dan sejarah yang selama ini tidak ada di Indonesia. Siapa? Kawan-kawan kita dari Dzurriyyah Wali Songo. Siapa lagi yang bisa membantah kitab-kitab karya Ba'alawi kalau bukan dari Dzurriyyah Wali Songo? Jadi kalangan teman-teman kami ya dari intelijen, dari departemen luar negeri ya, termasuk atau kedutaan-kedutaan yang ada di luar negeri sana itu bekerja sama dengan kita untuk membuka rahasia supaya terbuka ya siapa sebenarnya kawan-kawan kita Ba'alawi yang ada di Indonesia. Jadi Al-Isrun Al-Khamisah Minal Mi'ah As-Salisah. Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin
Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahumullahu wa radhiya anhum ajmain. Kharaja Ahmad al-Madhkur min al-Basrah khamsatin ghairal khuddam mustaqillan bi alihi wa malihi wa waladihi hatta qadima Hadramaut. Wa kullama aqama bi baldatin minha istara iqaran. Jadi setiap kali rombongan 70, ada yang mengatakan 77 ya. Rombongannya Imam Ahmad al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut itu datang ke Hadramaut, setiap kali menetap sebentar itu membeli pekarangan atau tanah. Wa awwalu ma aqamu bihi bil Khusaisah. Nah, ini yang tidak sinkron dengan kitab-kitab sejarah yang lain. Padahal pertama kali di Hajrain datangnya Imam Ahmad al-Abah beserta dengan rombongan. Nah, di sini aqamu bihi Khusaisah. Tsumman taqalu minha ila Qarah Jusab. Dari Khusaisah ke Qarah Jusab, tsumman taqalu minha ila Sumal. Dari Qarah Jusab ke Sumal, lalu tsumman taqalu min Sumal ila Bait Jubair, dari Sumal ke Bait Jubair, wah taqaru fiha bi'ran, dan menggali sumur yang mana wahya al-an ma'rufah bi bi'ri Ahmad. Menggali sumur di daerah Bait Jubair itu yang terkenal dengan nama sumur Ahmad. Cuman taqalu min Bait Jubair ila Tarim. Yang terakhir kali pindah dari Bait Jubair itu ke Tarim. Wastautonuha wa banu fiha masjidahum al-ma'ruf al-an Masjid Ali Ahmad. Dan mereka keturunan Imam Ahmad itu membangun, ya, Imam Ahmadnya sudah wafat waktu membangunnya itu ya, karena wafatnya itu di Khusaisah katanya, atau di Qarah Jusab atau Jasib gitu. Dari situ sampai ke Tarim membangun masjid yang al-ma'ruf al-an Masjid al-Ahmad, Alu Ahmad, masjid keluarga Ahmad, Masjid Bani Ahmad bin Isa al-Madhkur. Nah, keterangan ini siapa yang menerangkan? Yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar Ba'alawi atau As-Sakrat As-Sekaf. Nah, alasannya wakana fin diqolihim minal Iraq salamatuhum immal tabasa bima intasyarat fil Iraq mimukhalafati sunnah. Alasannya hijrah itu untuk menyelamatkan akidah. Sekali lagi ini terus disampaikan oleh sejarawan atau pakar nasab, mesti kayak gini. Hijrah dari Basrah ke Hadramaut itu tujuannya untuk apa? Wong sudah usia tua. Kalau memang toh di Basrah itu sudah mapan, lah untuk apa? Soro-soro hijrah mencari tempat yang tandus di Yaman. Jadi Basrah itu apakah benar-benar di Basrah? Ya enggak, di Baghdad. Jadi antara Baghdad dengan Basrah itu ya lumayan cukup jauh jaraknya. Jadi antara Basrah dengan Baghdad itu sebenarnya beda. Kalau Irak itu ya keseluruhan enak. Irak diantaranya ya Baghdad dan Basrah. Tetapi kadang-kadang di sini khusus menyebutkan Basrah, minal Basrah ila Hadramaut. Jadi alasannya untuk menghindari fitnah kaum Syiah, katanya ada pemberontakan Koromito, revolusi Zanji, orang-orang negro yang dulunya itu Buddha ingin protes, ingin merdeka, yang akhirnya sampai ada pertumpahan darah, Ka'bah di Makkah dihancur luluhkan ya oleh termasuk Dawis Sarwikaweni itu, ya orang-orang negro itu. Yang ini cocok seperti sabda Rasulullah SAW bahwa Ka'bah itu nantinya di hari kiamat akan dihancurkan oleh orang-orang kulit hitam atau negro yang berkepala seperti biji sawi itu. Jadi sudah terjadi di tahun 317 itu. Nah, ini keterangan ini diambil dari keterangan yang ada di dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah Filibasil Khirqah Al-Anikoh karya Habib Ali bin Abu Bakar Ba'alawi. Jadi Ba'alawi, As-Sakron juga bisa As-Sakaf. Tujuannya untuk menyelamatkan akidah. Lewang Imam Ahmad al-Abah itu Syiah, Imamiyah, Itsna Asriyah pernah bertemu dengan imam yang ke-10 yaitu Imam Ali Al-Hadi, dan pernah diomongi sendiri oleh Imam Ali Al-Hadi, "Hai Ahmad ya, kamu itu temanmu yang benar adalah Abu Muhammad."
bukan Ja'far, tapi bapaknya Muhammad alias Hasan Al-Askari. Setelah Imam Ali Al-Hadi wafat dalam usia 41 tahun ya, karena diracun, akhirnya digantikanlah imam yang ke-11 itu oleh Imam Hasan Al-Askari dari Samarra, Sarroman Roha. Setelah Imam Hasan Al-Askari wafat, digantikan oleh Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir yang lenyap pada tahun 260 Hijriyah. Sampai sekarang ditunggu-tunggu Imam ke-12 itu tidak muncul-muncul. Secara ilmiah, akidah dari Syiah Imamiyah, Itsna Asyriyah itu tidak bisa diterima oleh akal sihah. Karena apa? Sudah lebih dari 1000 tahun ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul. Nah, berarti ini kan termasuk akidah yang ghairus sahihah, tidak sah, karena nggak jelas, janji palsu atau PHP. Nah ini jadi salah kalau Imam Ahmad Al-Abbah itu untuk menyelamatkan akidah dari Syiah, nggak benar. Jadi di situ disebutkan lagi wakana yuro, sebentar ya. Waktu via Ahmad Al-Madhkur bil Husayyisah. Nah, ini nggak cocoknya dengan sejarah-sejarah yang lain. Pertama kali masuk Husayyisah, nah, terus lalu pindah ke Korojasib, lalu pindah ke Suma, lalu pindah ke Bet Juber, lalu pindah dari Bet Juber ke Tarim. Nah ini wafatnya di Husayyisah. Berarti yang pertama. Kalau yang proses perpindahan sampai 5 kali itu keturunannya. Wa qabruhu fi Sibiha. Makamnya ada di lereng bukit yang ada di Husayyisah yang sekarang itu dibangun dan diziarahi oleh banyak orang. Qala Al-Khatib, nah ini Jauhar Syafaf ini, pokoknya sekali-kali ada Qala Al-Khatib atau Fil Jauhar itu berarti ini Al-Jauhar Syafaf. Jadi ini kitab misteri, teka-teki, sakti. Suatu saat dicantum-cantumkan di dalam kitab-kitab yang ada, tapi justru ini kitab halu yang berisi tentang 502 hikayat halusinasi para Habib Ba'alawi. Dan belum pernah kitab ini tercetak, disalin oleh seorang mu'arrikh atau nasabah. Wa kana yura 'alal mawdu'il ladzi yusharu ilaihi anna qabrul asy-syarif fihi an-nurul 'azim. Jadi berdasarkan mukasyafah dan korenah, oh di situ ada cahaya cempleret, cahaya yang agung. Kalau di dalam Fathur Rahim Rahman ini ada bau semerbak yang tercium ya dari tempat itu, perkiraan ya. Itu karena Syekhuna Asy-Syaikh Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Idrus dan Syekh Muhammad bin Ali Ba'alawi yazuru dzalikal makan wakila mata bi Qoroh Jusad. Jadi meninggalnya itu apakah di Qoroh Jusad atau di Husayyisah itu tidak jelas, dan bahkan tahun berapapun belum pasti, tapi mayoritas 345 Hijriyah. Kalau 345 Hijriyah, tahun 235 Hijriyah ketemu dengan Imam Ali Al-Hadi di Suriah, ya, 6 km dari Madinah, berarti nggak mungkin meninggalnya di Husayyisah, karena tidak ada sejarah bahwa Imam Ahmad Al-Abbah itu pindah ya dari Baghdad ke Yaman, nggak ada. Nah di sini antara Husayyisah wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah ataukah di Qoroh Jusad ini masih belum jelas. Walam akif ala tarikhi wafatihi. Saya tidak berani memastikan tahun berapa wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah. Jelas di sini. Nah inilah yang bisa diambil kesimpulan, karena ini kitab sudah dicetak, ya, sudah disalin dari manuskrip aslinya ini menjadi kitab Qiladatun Nahr. Berarti kalau sepakat Imam Ahmad Al-Abbah itu wafat tahun 345, ditarik ke belakang sampai 947 wafatnya Bama Khromah, pengarang kitab
Qiladah An-Nahr ini berarti 602 tahun makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi itu baru ditemukan posisinya. Tapi belum dibangun seperti sekarang. Dan di sini ya diteruskan lagi, annahu tuwfiya fi hadhil mi'ah. Jadi walam akif ala tarikh wafatihi, annahu tuwfiya fi hadhil mi'ah. Jadi ragu Mbah Mahromah itu untuk menerangkan tentang tahun kewafatannya Imam Ahmad Al-Abbah, apakah 345 atau 295 atau 275, pokoknya abad 3 terakhir. Fi hadhil mi'ah. Wallahu subhanahu a'lam. Jadi Mbah Mahromah ini lebih objektif ya. Karena keraguan beliau itu ya berdasarkan fakta, bahwa sesuai dengan yang sudah saya sampaikan kemarin itu, Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu biografi kelahirannya itu tidak jelas, antara 210-an Hijriah ya, karena 235 itu sudah dewasa, bisa bercengkrama dengan imam yang ke-10 Ali Al-Hadi, Imamiyah Itsna Asyriyah di Madinah, di desa Surya 6 km dekat dengan kota Madinah Al-Munawwarah. 235 berarti lahirnya 210-an ke atas, perkiraan seperti itulah. Kalau 210 atau 215 Hijriah jelas melanggar semua jumlah tahun yang ditetapkan oleh sejarawan selama ini. Akhirnya Muhammad bin Asyhab sendiri juga ragu, mengatakan 273 Hijriah. Habib Abdullah bin Nuh malah justru 260. Dan keterangan lainnya 241 lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah. Dalam keterangan lain 279. Jadi 5. 210, 241, 260, 273, 279. Mana yang benar? Padahal ini jaraknya cukup jauh antara 210 dengan 279. Sangat jauh. Ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, ini yang namanya kesimpang siuran, gitu, nggak jelas. Ya, ini yang namanya sejarah tentang leluhur Ba'alawi itu tidak syuhrah wal istifadhah. Kalau syuhrah wal istifadhah sejak awal jelas ada pakem tertentu yang tidak bisa dirubah. Misalkan Imam Syafi'i lahirnya tahun ini, wafatnya tahun ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahirnya tahun ini, wafatnya. Kalau misalkan perkiraan itu ya antara 1 sampai 5 tahun itu wajar. Misalkan Imam Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janadi wafat 730. Oh, katanya 730 itu masih hidup. Ternyata ada lagi keterangan bahwa beliau itu wafat tahun 732. Ya selang 2 tahun itu wajar. Antara. Tapi kalau selang lebih dari 50 tahun itu tidak wajar. Mohon maaf. Saya membaca manuskrip, kita ngaji bersama. Pas malam Ahad ini sebenarnya saya itu liburan, tapi saya dipaksa oleh admin. Nanti kita ketemuan ini sebentar saja karena saya masih banyak acara. Saya masih banyak acara ini. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi dengan panjenengan semua. Saya sangat-sangat bahagia ketemu dengan panjenengan semua. Kebahagiaan tiada tara. Berikutnya ini wa khalafa Ahmad al-Madhkur walad dan yusamma Ubaid. Nah, ini memang bukan Ubaidillah, Ubaid disebutkan oleh Mbah Mahromah. Imam Ahmad Al-Abbah yang tersebut di atas itu meninggalkan anak yang bernama Ubaid, sama seperti Al-Burqah Al-Musiqah, Filibasil Khirqah Al-Aniqah.
895 Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakaf. Bitasghir Ubaid. Nah, wa yuqalu lahu aidan Abdullah atau Abdullah. Jadi dari Ubaid, dari Abdullah, qala Syekh Ali bin Abu Bakar Ba'alawi Asakron itu. Ya, wa zahiru annasmahu Abdullah. Sesungguhnya nama aslinya adalah Abdullah. Mimma kana tasghiran ismahu tawaduan wa hadman lin nafsi. Alasannya Abdullah dijadikan Ubaidullah itu adalah untuk tawaduknya Ubaid, ya, dan untuk menghantam nafsu sebagai sebuah akhlak ketundukan lah kepada Allah sebagai hamba Allah itu nih. Wastahara bidzalika inda Ali Hadramaut wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ini terus berikutnya wa khalafa Ubaid salasah minal walad. Nah, Ubaid masih tetap Ubaid di sini, nggak ada Ubaidullah atau Abdullah, itu nggak ada Ubaid. Ubaid bin Ahmad bin Isa gitu. Lalu di wakot fahim tukannya Ali bin Abu Bakar As-Sakaf menjadi Ubaidullah. Ya, intinya kita baca-baca manuskrip ini untuk menambah referensi, tidak hanya manuskrip Al-Jauharus Syaffaf saja, manuskrip Fathur Rahimir Rahman saja, ditambah lagi dengan manuskrip kitab Al-Qiladatun Nahr untuk merumuskan, meresmikan asli meninggalnya Imam Ahmad Al-Nafat atau Al-Muhajir itu tahun berapa. Ternyata nggak ada sejarah pastinya, aslinya. Cuma perkiraan 345, ditarik ke belakang sampai 947, berarti 602 tahun makamnya baru ditemukan. Jarak sebegitu jauh itu coba Anda pikirkan sendiri. Sama dengan Gajah Mada dulu wafat, sekarang baru ditemukan. Misalkan di Desa Modo, Lamongan. Oh, Modo, gajah, itu kan gelarnya kesatria zaman dulu, itu kan ayam, hayam, buruk, gajah, Modo. Oh, berarti orang Modo, orang Lamongan. Akhirnya orang-orang Lamongan ini sepakat membuat satu makam, lalu dikasih nama makam Gajah Mada. Ya, sama seperti itu. Terus kita percaya? Kalau petilasan mungkin iya, tapi kalau makam itu nggak ada. Segitu jauh, 600 tahun. 600 tahun. Ini perkiraan ya. Misalkan perkiraan. Makam Hayam Wuruk misalkan. Kalau kita lihat sejarah Kesultanan Demak misalkan 1500-an kan ya, 1478 dibuatkan berdirinya aslinya 1500-an misalkan. Berarti ya antara sekitar sampai sekarang ya 550 tahunan. Kalau kita kembali ke 602 tahun kan lebih lama. Nggak ditemukan makamnya, nggak ada makamnya, tiba-tiba ada dan dibangun Mekah sampai sekarang dan diyakini oleh banyak orang. Berarti ini tokoh fiktif atau tokoh yang tidak fiktif, tergantung panjenengan sendiri yang menilainya. Gitu. Jadi ini saya sampaikan berdasarkan data ilmiah. Tidak hanya berdasarkan, oh saya langsung sudah ke sana, kamu nggak punya manuskripnya. Saya ziarah ke makam Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Fah di Bor. Ini buktinya makam di Bor. Makamnya itu bukan di Bor, di Sumal. Di Sumal. Siapa yang mengatakan sekarang ini? Idamul Qut Bidikri Buldani Hadramaut. Dari internal Pak Alawi sendiri, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf. Jadi sudah saya bantah kemarin itu. Oleh sebab itu belajar dulu, jangan berkuar-kuar dulu. Walaupun saya kalah dalam hal membuktikan lokasi ya, tapi saya bisa melihat langsung makamnya Syekh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi, ya saya pernah melihatnya, walaupun jarak jauh. Ya. Makamnya Imam Ahmad Al-Nafat yang katanya asli di Husaisah 120 ya di Rok atau 60 meter naik ke atas bukit, itu makamnya Imam Ahmad Al-Nafat itu palsu. Menurut saya palsu karena terlalu lama.
Ya, hanya perkiraan saja. Ya. Walam yu'raf al-ana maudi'u qabrihi itu sampai 544 tahun. Walam yu'raf al-an sampai sekarang tidak diketahui tempat makamnya Imam Ahmad Al-Abbah, itu kata Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamroh. Malah justru kita Mulkut sendiri lebih berani lagi. Amal an faqad ayyanuhu. Adapun sekarang, ini berarti abad baru, belum ada 100 tahun yang lalu. Ya. Mufti Hadramaut mengatakan, adapun sekarang orang-orang itu sudah pada menetapkan letak makam dari Imam Ahmad Al-Abbah Al-Nafat atau Al-Muhajir itu. Imma bil qarain wa imma bil kashfi. Jadi perkiraan ya dengan adanya tanda-tanda atau dengan mukasyafah ronsen makam. Ya sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia ini yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam menentukan, meresmikan 602 tahun makam Imam Ahmad Al-Abbah baru ditemukan berdasarkan manuskrip dari kitab Qiladah An-Nakhr. Manuskripnya, saya buka manuskripnya saja. Apakah manuskrip ini asli? Ya asli. Asli. Ada bukti keaslian, keautentikan dari manuskrip-manuskrip yang saya miliki. Ibarat fotokopi itu sama dengan aslinya, sudah dilegalisir. Asli, ijazah itu sudah dilegalisir. Tulisan tangan. Ini manuskrip tulisan tangan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan baca-baca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tulisannya sudah cukup banyak, jadi saya harus cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ini syarat, mohon maaf deh. Mohon maaf. Pak Syekh Marhatin, ya ini Syekhi wa Ustadi ini. Jember habaib kompak kok, nggak ada takutnya dengan siapapun. Takutnya hanya tes DNA. Apa pakai kaidah waqad dimil akhos bittisoli waqad dima ma syi'ta min fisoli. Pak Yai nggih leres, kemungkinan memakai kaidah itu. Wis apa mau mulai gitu. Atau mereka itu takut, sudah sejak dulu kita sepakat bahwa kita ini nyambung sampai Rasulullah SAW, kok aneh-aneh saja. Ada ustadz-ustadz yang tidak terkenal, yang baru itu gugat-gugat kita, harus biarkan saja. Kalau misalkan disuruh tes DNA, sekarang itu, dulu itu nggak ada DNA-nya. Itu berdasarkan surah wal istighfar saja, berdasarkan data. Nah, begitu Pak Syekh Marhatin. Oh, ternyata begitu. Syafaat atau pertolongan Nabi itu adalah ajarannya Nabi, menolong umat dengan ajarannya. Kemuliaan itu adalah hasil dari perbuatan, kemuliaan tak dapat diturunkan, kemuliaan hanya bisa didapat dari perbuatan. Laras panjenengan, Pak, oh ternyata begitu. Kadang-kadang kita ini keliru dalam memahami syafaatnya Kanjeng Nabi. Kita pahami dengan pemahaman klasik, seperti ketika kita sedang tenggelam di dalam kolam, lalu minta pertolongan. Tolong ya Rasulullah, isfalana, lana ya habibana, and laka syafa'ah, ya Rasulullah. Allah ya Nabi, ya Rasulullah. Nah, bukan seperti itu. Bukan langsung sambat-sambat meminta isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana, isfa'lana. Sama seperti orang Syiah itu, isfa'lana ya Fatimah, isfa'lana ya Ali, isfa'lana ya Husain, labbaika ya Husain. Nah, seperti itu. Syafaatnya Rasulullah itu ada dalam setiap ajaran-ajaran kebaikan yang ada, yang disyariatkan untuk kita, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu syafaatnya. Sholat bisa mensyafaati kita kalau kita menjalankannya. Al-Quran bisa mensyafaati kita kalau kita membacanya dan mengamalkannya. Sholawat bisa mensyafaati kita. Karena apa? Kita selalu mengingat Nabi kita. Saling mendoakan antara umat dan panutannya.
Nah, itu namanya syafaat, pertolongan. Jika kita ingin pertolongan Kanjeng Nabi, jalankanlah ajaran-ajaran dari Nabi. Begitu Pak Ahok ternyata begitu memahami syafaat itu lebih luas, lebih lengkap daripada pemahaman saya mungkin. Jauh Kanjeng Nabi, syafaatilah saya Kanjeng Nabi, tidak seperti itu. Benar dengan Pak Ahok ternyata begitu. Pak Nur Indonesia, bagaimana solusinya ketika sudah kadung seneng lirik syair bi Rasulillah Pak Kiai? Apakah ada rukhsah atau jalan keluarnya untuk tetap menyanyikan syair qasidah tersebut? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Karena dan nutup tulisannya. Saya sering melihat dan mendengar santri dan keluarganya beliau Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi di pesantren Raudhatul Fatihahnya karena meniru dari guru beliau Guru Segumbul, ya, menyanyikan itu memang bagus, liriknya itu misalkan dibuat perbahannya itu pas, bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Itu menyentuh hati, liriknya itu bagus. Sudah kadung senang. Bagaimana? Solusi yang pertama, min bani alawi rubahlah min aulia itisati bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min aulia itisati salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Solusi pertama, ya. Solusi kedua, liriknya tetap lagunya sama, tapi diarahkan ke ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afadayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Refnya, nahnu jiranun bidal hasani haramil ihsani wal hasani. Dan seterusnya misalkan wasafinul linnajati idha khifta mintu falikulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'dasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afadayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Pas, solusi yang kedua. Jadi tetap liriknya bagus. Jadi Bani Alawi rubah aulia itisati atau ditarik ke ya Rasulullah salamun alaihi. Begitu Pak Nur Indonesia. Kereta cepat Kiai, apa pendapat dan harapan Kiai bahwa majalah Tempo sudah mengangkat tentang polemik nasab habaib di Indonesia? Apakah semakin meredup atau mencuat? Terima kasih. Harapan saya Tempo tambah berani lagi di edisi yang akan datang setelah Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri ini Tempo masih hangat-hangat tai ayam atau tai masih setengah-setengah lah ya, tapi ya cukup lumayan lah, sekelas majalah Tempo, majalah terkenal dulu ya, mau membredel ya, menulis tentang gugatan Kiai Haji Madudin Usman tentang keabsahan nasab kaum Habib yang ada di Indonesia dan bahkan dunia. Harapan saya harusnya Tempo semakin berani lagi. Oh ternyata menurut ya penelitian berbagai macam kitab referensi manuskrip yang ada, ternyata para habaib yang ada di dunia ini tidak nyambung nasabnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu harus semakin berani
Pak kereta cepat, harapan kami seperti itu. Pak Mulzam, para Habib nggak bisa membuktikan, tapi urat malunya sudah putus. Tanggapannya Pak Kiai Nur bagaimana? Di dalam astahi fasna masyid. Ketika kamu sudah tidak memiliki rasa malu, berbuatlah semaumu. Terserah kamu. Tetapi kami hanya mengingatkan berdasarkan data fakta, manuskrip dan kitab cetakan yang ada. Saya sampaikan untuk melengkapi kajian Ki Haji Madudin Usman bahwa selama ini memang sesuai dengan data pustaka, fakta perilaku mereka dan DNA yang ada yang dihasilkan oleh saudara mereka yang sudah melakukan tes di seluruh dunia, itu hasilnya sudah dapat dibuktikan. Kalau tidak percaya silahkan hubungi Dr. Sugeng Sugiarto, hubungi Prof. Ari Kain. Tidak hanya itu, dari teman-teman yang ahli DNA yang ada di seluruh Indonesia itu ya mayoritas sepakat gitu loh, bahwa ilmu DNA itu tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa ditolak di zaman sekarang. Berikutnya, Pak Posisi Santri, pengetahuan mengenai sejarah adalah pencarian mengenai jati diri kita sendiri. Bagaimana dampak masa depan dilihat dari sejarah masa lalu? Jangan sampai sejarah kita dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang tokoh dari Swedia itu, Jurilina itu ya. Ketika kita ingin menguasai suatu bangsa, maka kaburkan sejarahnya, kuburkan bukti sejarahnya. Oleh sebab itu dulu itu bukti-bukti manuskrip artefak yang ada di Indonesia ini dirampas semua, dibawa ke Leiden, Belanda. Nah, sekarang kita hanya tinggal sisa-sisanya saja, belum ada separuhnya. 26.300 ya manuskrip itu disimpan oleh Belanda di Leiden sana. Kita hanya berapa? Nggak ada separuhnya. Nggak ada 15.000-nya itu nggak ada. Cuma 10.000 lebih 160-an. Ada beberapa manuskrip yang dikembalikan oleh Inggris kemarin itu ya nggak sampai ribuan lah, nggak sampai ribuan. Memang dengan adanya perampokan bukti sejarah itu, kita ini kembali tertatih-tatih ya, untuk bangkit kembali. Semakin lemah generasi kita, menjadi bangsa yang kerdil dan kecil. Padahal kita ini bangsa yang besar. Sebelum ada manusia di seluruh dunia itu, manusia itu ada di Nusantara Indonesia. Pak Abdul Hadi Hanraibal hadir gitu. Pak Garuda Sakti, data silsilah zong, bukti historis zong, tes DNA zong, sanad ilmu agama zong, pemahaman agama Islam zong, akhlak zong. Lalu apalagi yang kau banggakan wae kami balang nggih, Pak Nganu Garuda Sakti termasuk tegas keras. Pak Karsono Beniadi, tunjukkan jati diri sebagai bangsa Nusantara sejati. Jauhi pengaruh bangsa asing yang janggal dan tidak bermanfaat bagi umat. Jangan mudah terpukau, terpesona, bahkan ikut-ikutan sebelum paham sesuatu. Kita ini terbiasa gumunan, gawoan, gumunan yang menghiasi layar kaca kita sebelum tahun 2000 itu siapa? Mesti sutradaranya itu milih artis-artis yang ya Indo ya, campuran ya, jadi campuran blasteran. Nah, itu yang lebih menarik. Padahal nggak seperti itu, nggak perlu lah kita mewawancari Habib Ja'far Al-Hawbor yang kelihatan cerdas. Belum tentu, banyak orang-orang Indonesia, santri-santri kita ini yang malah nggak memperlihatkan dirinya itu lebih cerdas dari beliau. Oleh sebab itu saya tantang kepada seluruh senior yang ada di pesantren-pesantren Salafiyah, pesantren modern Gondor ya. Nah itu ayolah perlihatkan jati diri Anda, ya, kuasai media. Oleh sebab itu kita ini kalah dalam penguasaan media. Kenapa kok kita tertatih-tatih lebih dari 2 tahun membahas ini sebegitu beratnya? Ya karena kita tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya menguasai media. Media elektronik kita dikuasai siapa? Kalau yang punya MNC Group itu saya, yang punya Kompas itu saya, wah langsung saya up. Langsung saya katakan mufti dari Yaman, dari Irak, dari Turki, dari Yordania, dari Suriah, dari Maroko sana. Clear sudah. Clear. Habis. Nggak perlu waktu 1 tahun, 2 tahun. Karena yang mempunyai media itu mereka. Maka kita harus tiba ya terpaksa dengan kemauan mereka. Nah, satu-satunya jalan yang paling merdeka adalah dengan membuat channel mandiri melalui YouTube ini. Jadi ini channel Karma 212 itu bukan milik saya, milik admin, milik panjenengan semua. Oleh sebab itu tolong
gelorakan di-share kemana-mana, dibagi-bagi ke siapa saja. Pak Imam, Garuda Sakti, runtuhnya nasab Habib Ba'alawi tidak akan merubah sanad ilmu yang dimiliki ulama Nusantara. Karena kita bersanad ilmu sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tidak bersanad ke Faqih Al-Muqaddam. Terus Pak Garuda Sakti. Saya, keilmuan saya, mohon maaf dari abah saya, guru saya itu tidak ada yang dari Faqih Al-Muqaddam. Kalau dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu saya malah punya. Tidak hanya saya, mayoritas pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada kiai kok mengatakan kalau kita menolak nasab Ba'alawi berarti Ahlussunnah wal Jamaah kita sudah hancur. Di Indonesia ini kualat sama Ba'alawi, keliru itu, nggak tahu sejarah dia. Sama dengan tahlil itu. Katanya tahlil yang buat itu Abdullah bin Al-Haddad kan. Atau yang ada yang mengatakan Imam Ja'far Al-Barzanji ya, dari Irak sana, tokoh Kurdistan itu. Pada zaman Sultan Salatin atau Salahuddin Al-Ayyubi, enggak. Yang mengarang tahlil itu ya justru dari negeri kita ini sendiri. Di Indonesia melalui Dewan Wali yang diteruskan oleh para kiai ini. Pak Imam Harmain, assalamualaikum Yai. Pak Mugi Yai diparingi panjang umur, sehat, amin, amin ya Pak Imam Harmain. Mas Anom, sebenarnya apa tujuan sebenarnya membuat makam palsu atau merubah nama makam menjadikan Ba'alawi? Apa tidak cukup hidup sejahtera di Nusantara ini, masih kurang apa lagi? Tujuannya untuk menguasai, sama seperti Israel di Palestina sana, terhadap negeri jajahannya. Lama-lama wilayah Israel habis ditelan oleh mereka. Buktinya ada. Palestina hanya menduduki Gaza dan tepi barat saja. Itu pun masih dikelilingi oleh tembok dan sampai ke ibu kota Yerusalem sudah diakui menjadi ibu kotanya Israel Raya. Itu fakta. Begitu Pak Garuda Sakti. Berikutnya Pak Wiyanto Anto. Nah betul kok akhlak dan perilaku Habaib itu justru bertolak belakang dengan yang dicontohkan Rasulullah. Neng sayangnya kiai-kiai itu justru menjerumuskan umatnya tenggelam dalam genggaman Habaib. Ngapun nggih. Faktanya begitu Pak Winaryanto Ando. Akhlak mereka itu sudah jelas di depan mata. Kalau bisa itu kiai-kiai sepuh kan nggak mengenal YouTube ya. Tolong anak cucunya perlihatkanlah ceramahnya para Habib-Habib yang ada di Indonesia. Kayak apa? Kiai itu dihina. Kok gitu masih bela itu bagaimana? Ini namanya mental budak untuk menyenangkan tuannya. Sama dengan waktu penjajahan Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol dulu itu. Jadi mental kita sebenarnya, sumber daya manusia kita ini yang perlu dibina supaya berkualitas tinggi, ya. Jangan sampai gampang dibodohi. Begitu Pak Winaryanto Ando. Justru para kiai ini menjadi panutan umat, yang dijadikan panutan malah justru berkhianat. Ya contohnya yang kemarin itu beridul fitri awal, ya Mbak Jenu yang dari Gunung Kidul, ya Tarekat Aulia atau Masjid Aulia itu yang sudah saya tampilkan di deskripsi video kemarin malam itu ya sama seperti itu, pengikutnya juga ada. Karena mungkin awal puasa Ramadannya juga lebih duluan. Karena bisa telepon langsung dengan Allah. Telepon langsung dengan Allah. Saya telepon langsung kepada Allah. Nggak perlu ini, itu, dalil ini, itu. Ya, sama seperti itu nantinya. Nah, jika ada yang kurang setuju dengan amaliyah sholat Jabrul Fawaid yang saya sampaikan, itu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Di dalam kitab karya para habaib itu justru malah memperbolehkan. Yang tidak membolehkan mengatakan itu haram adalah Ibnu Hajar Al-Haytami yang katanya para Ba'alawi itu diakui menisbat nasabnya Ba'alawi. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri melarang kitab sholat Jabrul Fawaid itu nggak ada tuntunannya. Hadis nabinya nggak ada. Nah, kemarin kenapa saya sampaikan ada pro dan kontra. Bagi yang pro menjalankannya, ya silahkan saja. Tapi yang penting jangan itu dijadikan sebagai dasar utama, hanya sebagai jaga-jaga saja. Itu jaga-jaga saja. Saya sejak balik sampai sekarang ya bukan tahadus bini mas saya ini tidak pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi kan namanya orang kan tempat salah dan lupa. Kemarin malam saya sholat Jabrul Fawaid, walaupun saya tidak pernah meninggalkan sebagai bukti ikhtiar kehati-hatian saya. Saya sholat Jabrul Fawaid singkat saja.
2 rakaat, setiap rakaat Fatihah sama Qul 3 kali. Itu aja sudah gitu. Dan mohon kepada Allah, ya Allah apabila saya lupa ya. Kalau lupa kan nggak ada hukumnya, sebenarnya itu nggak apa-apa. Nah, ini kan untuk solusi jalan keluar bagi para preman, ya, atau bagi orang yang menjalankan Islam setengah-setengah. Fakta di lapangan banyak kaum abangan, gitu loh. Tidak hanya kaum putihan seperti kiai-kiai pesantren, enggak. Ada preman juga yang selama 20 tahun nggak pernah sholat. Saya itu pernah menghantarkan tobatnya seorang preman Pondok Ranji, ya, Tangerang, dekatnya Bintaro, perumahan Pertamina, sana itu pernah. Dan akhirnya apa? Beliau sudah sholat full 5 waktu. Meninggalkan sholat 20 tahun coba. Kalau saya tambah, kamu harus mengkondo selama 20 tahun. Berarti setiap hari kamu harus sholat 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. 5 waktu 2 kali berarti. Kalau bisa tambah lagi, kan memberatkan. Gitu. Akhirnya kamu lakukan coba berat atau enggak? Kalau berat silahkan melakukan sholat jadrul fawaid yang kaifiyah pertama ataupun kaifiyah kedua. Nih. Satu lagi, mohon maaf, Pak Amai Suara, Kudus kota dekat menara. Hadir Kiai Nur, untuk nasab Habib terbongkar. Kalau tidak Kudus mau dijadikan momen haul Kudus Al Habib Ja'far Al Ghaf. Kuburannya juga dibuat punden di beton di makam umum. Kalau ada Habib meninggal dunia, langsung dikholi setiap tahunnya, maka justru akan menjadi alat propaganda untuk menguasai sebuah kota. Misalkan yang baru-baru ini, pada awal Ramadan kemarin, Habib Hasan As-Segaf, pimpinan Nurul Mustafa wafat atau meninggal dunia. Coba, nanti dikultuskan, terus setiap tahun dikholi, akhirnya akan terkenal. Istilahnya, masih hidup merepotkan orang, sudah wafat, tambah repoti orang. Saya itu sudah pesan kepada santri saya, anak cucu saya, kalau nanti saya meninggal dunia, nggak usah dikholi. Saya akan meniru Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun kholi itu boleh, tapi saya pesan, makam saya nggak usah ditulisi nama saya. Saya akan meniru Syekh Ahmad Surkati. Saya akan meniru beliau. Karena apa? Saya meniru, ya sudahlah, dari tanah asal muasal saya dan kembali ke tanah sudah. Nggak perlu dikultuskan. Kalau cukup didoakan saja. Alhamdulillah. Itu. Makamnya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair kan ya biasa di makam umum ya kan. Ya, nggak harus. Kalau seandainya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair makamnya di Rembang misalkan, wah tambah nanti dikholi, ya, tambah dikultuskan. Alhamdulillah beliau memilih sesuai dengan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Beliau sangat cintanya terhadap keluarga Sayyidatina Khadijah Fatimah Az-Zahra, keluarga Nabi. Akhirnya benar-benar beliau wafat di sana, dimakamkan dengan dekat keluarganya Nabi di sana. Ini namanya dikumpulkanlah ya orang itu sesuai dengan komunitasnya, kecintaannya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya tulisan panjenengan pasti akan tetap saya baca. Jangan khawatir, ini amanah dari panjenengan untuk saya dan tetap akan saya jalankan dalam setiap tema. Pak LKMI Indonesia, Fajar Kiai, karena membuat makam palsu itu ada ajarannya. Pak LKMI, kenapa LKMI Indonesia kalau sudah tidak banyak upload video? Monggo Mas Abdur, ayo bareng-bareng kita berjuang bersama. Perjuangan masih belum usai. Said Muhsin dari Balikpapan juga. Kenapa lama? Ya kalau kilatan Ramadan sama santri-santri ya tolonglah ya ngisi-ngisi di channel panjenengan Mohsen Official. Ayo kita berjuang bersama. Ini masih belum usai ya. Nanti kalau kita diam saja, musuh akan semakin kuat. Nah, kita akan mulai dari nol lagi, tambah berat. Alhamdulillah, tulisan panjenengan setiap hurufnya semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan 10 kali, 100 kali, 700 kali lipat di dunia sampai di akhirat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, tolong lengkapi, sempurnakan sendiri, kembangkan sendiri. Ini hanya sekedar muqaddimah, isi dan penutupnya jenengan semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.